Pemirsa, 9 warga negara Indonesia yang juga aktivis kemanusiaan Global Sumut Flotilla tiba di tanah air usai dibebaskan dari aksi penculikan oleh Zionis Israel. Salah satu aktivis Global Sumut Flotilla, Asad Aras Muhammad, yang turut mengalami penyiksaan selama diculik Zionis Israel membagikan kisahnya. Berikut laporan jurnalis Metro TV Andre Septian dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa Metro TV, akhirnya 9 relawan aktivis kemanusiaan yang bergabung dalam misi Global Sumut Flotilla, armada sipil kemanusiaan terbesar yang menembus blokade ilegal Zionis Israel dan juga membuka koridor kemanusiaan, akhirnya tiba di Indonesia. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu relawan aktivis kemanusiaan dari Spirit of Aqsa dengan Mas Asad Aras Muhammad. Selamat sore, Mas. Selamat sore, alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya kita bertemu lagi, Mas Asad, dan sudah kembali ke Indonesia. Mas Asad, jadi seperti apa perjalanan pemulangan Mas Asad ke Indonesia, Mas? Ya, alhamdulillah sangat dimudahkan ya. Mulai dari kita dari Istanbul ya. Dari Istanbul kita sudah didampingi oleh pemerintah sampai kepada kita tiba di Jakarta, alhamdulillah. Mas Asad, tanpa bermaksud ingin membuka lagi trauma Mas Asad. Mas Asad memang menjadi relawan yang terakhir dari Indonesia yang diintersepsi oleh Israel dan juga diculik. Tapi perlakuan apa yang Mas Asad terima dari tentara Zionis Israel selama diculik di kapal kemudian sampai di penjara Israel? Mulai dari diculik ke atas kapal, kita dipindahkan ke kapal perang penjajah. Dari situ kami sudah mengalami penyiksaan berat. Bahkan ada satu kontainer khusus, kami menamainya sebagai ruang eksekusi. Karena setiap orang yang masuk ke ruangan itu akan betul-betul dihabisi, disiksa. Ada bahkan data yang dikumpulkan oleh teman-teman GSF itu ada 30-an orang yang mengalami patah tangan, ya tulang rusuk, ada yang ototnya hancur dan lain sebagainya. Karena memang metode penyiksaannya berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan alat kejut listrik, disetrum, kemudian ada yang menggunakan benda tajam seperti itu, sehingga kita lihat badan teman-teman gitu ada yang lebam-lebam di bagian punggungnya seperti itu. Dan tidak hanya sampai di situ, kita keluar dari ruangan eksekusi itu, kita tidak diberi waktu untuk istirahat. Padahal dalam beberapa hari sebelumnya kita sangat kelelahan ya, tetapi kita ditempatkan di dalam kontainer, satu kontainer diisi dengan ratusan orang, dan di saat kita ingin istirahat mereka kembali untuk membangunkan kita entah dengan suara tembakan, dengan bom asap seperti itu, dan itu terjadi kurang lebih 2 hari di atas kapal, setiap saat seperti itu. Kemudian turun dari kapal penjajah itu kita dipindahkan, kemudian dibawa ke Asdod. Kami mengira telah selesai penyiksaan itu, ternyata belum. Kami diturunkan dari kapal penjajah, kemudian sampai ke daratan. Di daratan pun kami menerima pemukulan. Kami satu persatu dimasukkan ke dalam satu tenda kecil sebelum sampai ke ruangan besar di mana semua peserta dikumpulkan. Di dalam satu tenda kecil itu kami diinjak, dibanting, ditempeleng, dipukul dan ditendang dan lain sebagainya. Mas, apa yang membuat motivasi bagi seluruh peserta misi Global Sumut Flotilla, teman-teman dari berbagai dunia, termasuk 9 WNI Indonesia dan juga Mas Asad sendiri, meskipun sudah tahu akan diintersep, disiksa oleh tentara Zionis Israel, kenapa memilih berlayar hingga tujuannya adalah membuka blokade ilegal dan juga menyalurkan bantuan, Mas? Jawabannya singkat, Bang Yusuf. Kami semua yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla ini kenapa memilih berlayar? Karena pemerintah dunia telah gagal. Seperti itu. Jadi seharusnya pemerintah dunia ini malu dengan gerakan sipil yang telah rela mengorbankan bahkan nyawanya. Karena memang apa yang dialami oleh saudara kita di Gaza, di Palestina itu sungguh di luar nalar manusia. Pada saat kapal kami diintersep di tengah-tengah perairan internasional, kami ditembaki
Padahal dikelilingi oleh negara-negara, ya. Dan setiap negara pasti memiliki pantauan, memiliki pesawat jet tempur yang bisa memantau perairan mereka, ya. Tetapi tidak ada yang bisa berbuat, tidak ada yang bisa menolong seperti itu. Bagaimana dengan saudara kita yang ada di Gaza, Palestina? Tapi semoga misi ini tentunya membuka mata dunia bahwa hingga hari ini genosida masih terus terjadi di Gaza, Palestina, sekalipun gencatan senjata, dan tentunya misi dari Global Smooth Flotilla ini salah satunya adalah untuk membuka mata dunia tentang kejadian yang hingga hari ini masih berlangsung di Palestina. Dan terima kasih Mas Asad Aras untuk waktunya bersama Metro TV telah memberikan cerita untuk perjuangan kemerdekaan Palestina. Dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Andre Septian, Yadin Syafrizal, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.